Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Aminda Permatasari, biasa dipanggil Amel. Saya dari kelas 10 MA Al-Quran Larai Bahan. Bagaimana kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat, tasyahud Allahu Akbar. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Larai Bahan Fida. Yang terhormat kepada Gus Amik, Gus Awa, Ning Mila, Ning Ria, dan Ning Zara. Yang terhormat kepada jajaran pengurus, terutama Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi, dan yang saya sayangi teman-temanku yang kucintai. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab ke-9 Sulam Taufik. Yang pertama itu adalah rukun-rukun salat. Yang pertama itu niat. Yang kedua itu adalah kita takbir. Habis takbir membaca Fatihah, kemudian ruku, kemudian yang tumakninah itidal dan tumakninah ruku dan itidal, terus tumakninah ruku, terus tumakninah sujud, terus sujud 2 kali dan duduk 2 sujud, tumakninah duduk dan tahiyat akhir, baca salawat dan salam dan urut. Jadi ketika kita rukun salat, yang pastinya kita tuh harus rukun, harus urut ya, nggak boleh nggak urut seperti itu. Kemudian tentang sholat Jumat itu dibagi menjadi 3 ya, itu ada yang pertama itu fardu ain, kemudian syarat sholat Jumat, yang ketiga adalah rukun 2 khutbah, terus ada kemudian syarat 2 khutbah. Yang pertama fardu ain itu ada jumlah itu harus 40, jadi jumlah jamaahnya itu harus 40. Yang kemudian itu adalah mukallaf dan bertempat tinggal jadi harus warga-warga sekitar itu. Kemudian mendengarkan azan, mereka harus mendengar azan, terus berniat mukim, harus berniat mukim. Kemudian ada syarat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat itu dikerjakan waktu duhur, kemudian berjamaah. Jadi sholat Jumat itu kan berjamaah minimal 40 orang, dan itu tidak boleh dilakukan sendiri, harus berjamaah. Kemudian ada ruku 2 khutbah. Yang pertama adalah baca hamdalah, kemudian membaca sholat Nabi, baca Quran dan baca doa. Quran maksudnya ayat-ayat Quran ya. Kemudian ada syarat 2 khutbah. Yang pertama itu harus suci. Jadi kita kalau najis itu nggak boleh. Kemudian harus menutup aurat, semua aurat kita. Kemudian berdiri dan duduk. Kemudian terus menerus dan menggunakan bahasa Arab. Jadi harus ada menggunakan bahasa Arab ya. Kemudian yang terakhir itu adalah syarat mengikuti imam. Nah, syarat mengikuti kita itu harus dalam satu masjid. Ya jelas harus dalam satu lingkungan. Ya kalau misalkan beda masjid kan kita berarti nggak mengikuti imam gitu. Kemudian mengetahui gerakan imam. Jadi kita tuh harus mengetahui gerakan imam. Jadi kita tuh setidaknya kita harus lihat gerakan imamnya. Kalau nggak gitu ya berarti kita nggak sah sholatnya. Kemudian tidak dapat penghalang. Ya itu antara kita dengan imamnya itu tidak ada penghalang sehingga kita bisa melihat gerakannya. Kemudian yang terakhir itu tidak menghalangi imam. Maksudnya tidak menghalangi imam, jadi misalnya kita tuh nggak boleh sejajar atau di atas, di lebih depannya imam gitu, itu nggak boleh. Oke, sekian yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.